Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir di Makul Bahasa Inggris ya for Grade 8 Junior High School. Okay, in this lesson or in this chance I'm gonna explain about simple past. Okay, anak-anak sekalian, what is simple past? Apa itu simple past? Jadi secara sederhana saja, simple past tense itu adalah bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Jadi simple past ini dia adalah bentuk kalimat untuk menjelaskan bahwa kejadiannya itu terjadi di masa lalu ya atau di masa lampau. Nah, ngomong-ngomong soal masa lampau atau masa lalu, nah di dalam agama kita, di agama Islam itu kan biasanya seseorang itu tidak lepas dari yang namanya dosa. Bahkan ada yang masa lalunya kelam ya. Jadi ini adalah kesempatan untuk bertobat anak-anak sekalian jika masa lalu kita itu misalnya kita pernah berbuat dosa, pernah durhaka sama orang tua, pernah menzalimi teman, itu minta maaf dan bertobat kepada Allah SWT. Jadi bertobat sama orang kita zalimi, misalnya sama ibu, minta maaf ke ibu, atau teman, minta maaf ke teman kalau pernah zalimi, dan bertobat kepada Allah SWT. Dalilnya apa anda sekalian? Jadi Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nah, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah berputus asa, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah SWT. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Nah, sesungguhnya Allah SWT itu mengampuni semua dosa atau mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang anak-anak sekalian. Jadi kalau pernah berbuat dosa, jangan berputus asa. Allah SWT kalau kita bersungguh-sungguh untuk bertobat, maka insya Allah Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun anak-anak sekalian. Nah, kembali ke simple past atau kata kerja atau struktur kalimat yang menggambarkan kejadiannya terjadi di masa lampau. Nah, simple past ini sebagaimana di simple present yang telah kita jelaskan sebelumnya di kelas, itu juga memiliki fungsi. Nah, fungsi pertama itu adalah untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau anak-anak sekalian. Nah, contohnya apa? Contohnya Ahmad went to school. Ahmad pergi sekolah. Nah, kalau kita menggunakan simple present, when-nya di sini tidak menjadi when, akan tetapi menjadi go. Ahmad go to school, maka itu adalah simple present. Kalau kita mengatakan Ahmad go to school, orang bule akan memahami bahwasanya Ahmad ini pergi ke sekolah saat itu, atau Ahmad ini kebiasaannya pergi ke sekolah. Nah, tapi kalau kita mengatakan Ahmad went to school, nah orang bule akan memahami, oh dia sudah pernah ke sekolah ya. Dia atau Ahmad ini pergi ke sekolah di masa lalu, ya kan, entah itu 1 detik yang lalu atau 1 hari yang lalu dan lain sebagainya. Nah, fungsi kedua adalah general truth in past. Jadi sebagaimana di simple present, di simple past juga dia berfungsi untuk general truth atau kebenaran umum di masa lampau. Contoh, Soekarno was our president. Soekarno dulunya itu adalah presiden kita. Nah, beda kalau kita mengatakan Soekarno is our president. Nah, orang bule akan memahami, oh Soekarno sekarang adalah presidennya. Nah, tapi karena kita menggunakan to be was di sini yang digaris bawahi, maka orang bule akan memahami bahwasanya Soekarno dulu adalah presidennya. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai habitual action in past atau menunjukkan rutinitas yang terjadi di masa lampau. Contohnya, Anta always atau often sleep in the class. Nah, Anta itu selalunya ketiduran di kelas. Nah, sleep ini adalah sekali lagi bentuk kedua. Nanti kita akan jelaskan kenapa ada bentuk satu, bentuk kedua kata kerja di dalam simple past. Baik. Nah, anak sekalian, past itu atau ketika tense-nya adalah past, bentuk kalimatnya adalah past atau masa lampau, maka kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, sebagai gambaran atau contoh, misalnya go. Nah, go ini adalah bentuk pertama, bisa dilihat
Go ini adalah bentuk pertama ya, yang artinya pergi, sedangkan bentuk pasnya atau bentuk keduanya itu adalah when. Artinya Anda sekalian, go dan when ini sama-sama artinya pergi dalam bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi penggunaannya berbeda. Kalau go dia adalah verb bentuk pertama, dia digunakan di mana? Di simple present. Nah, untuk when atau kerja bentuk kedua itu digunakan di tense yang tensesnya adalah past. Nah, di sini kita menggunakan verb yang kedua. Contoh tadi kalau saya mengatakan I go to school, orang akan memahami sekarang dia sedang pergi ke sekolah. Tapi kalau saya mengatakan I went to school, orang akan memahami bahwanya dulu saya pergi ke sekolah, Anda sekalian. Nah, jadi itu adalah perbedaan singkat antara verb 1 dan kedua. Kalau verb 1 dia digunakan di present, kalau verb 2 dia digunakan di past. Nah, contoh berikutnya adalah sleep atau tidur. Bentuk duanya adalah slept. Oke, yang ketiga eat. Bentuk keduanya adalah ate. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, bentuk pertama dan bentuk kedua. Bentuk pertama disebut dengan present, bentuk kedua disebut dengan past. Baik, kita lanjutkan Anda sekalian. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang ini ya. Kita sudah menjelaskan tentang apa? Kita tadi sudah menjelaskan tentang verb ya. Contoh dalam kalimat misalnya ini ya. Ahmad went to school. Nah, di sini ada when. Ini adalah kata kerja ya. When sama sleep. Nah, di sini ada to be. To be was. Oke, bagaimana penjelasannya? Nah, ini ya. Di sini menggunakan kata kerja. Jadi kalimat itu ada yang menggunakan kata kerja, ada yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, di sini kita menggunakan kata to be ya, atau to be was. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi to be dalam plus itu di to be anak-anak sekalian itu di sini kita bahas yang present dulu. Untuk present atau bentuk sekarang itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah ya. Jadi to be present itu ada dia dipakai kalau subjeknya adalah I. Yang kedua is, itu dipakai kalau subjeknya adalah she, he, it. Dan terakhir are, itu dipakai kalau subjeknya adalah you, we, they. Nah, sekarang intinya adalah yang kita akan pelajari adalah past yang ini. Nah, past kapan dia dipakai atau ada berapa macam? Yang pertama adalah was ya. Was kapan dia dipakai? Kalau subjeknya adalah I, she, he, it. Terus ada where. Where itu atau were kapan dipakai? Kalau subjeknya adalah you, we, they. Contohnya misalnya I was here. Kenapa dia menggunakan was di sini? Karena subjeknya adalah I. Apakah boleh kita menukarnya we was? Nah, tidak ya Anda sekalian, karena bukan pasangannya. Jadi sesuai dengan pasangan. Kalau I, she, he, it, maka to be yang kita pakai adalah was. Kalau where, kalau to be-nya adalah were, kalau to be-nya adalah you, we, they. Contoh lain adalah you were there. Kamu dulunya di sana. Ya kan, kamu di sana dulunya. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Baik. Nah, sekarang time signalnya atau penanda waktu. Untuk penanda waktu, anak-anak sekalian, itu ada beberapa macam di simple past. Yang pertama adalah yesterday. Yesterday ini adalah kemarin ya, artinya kita sudah bisa pahami kemarin berarti di masa lampau dong. Contohnya adalah I ate pizza yesterday. Jadi ada dua yang menandakan dia di sini past. Yang pertama adalah kata kerjanya. Ate ini adalah kata kerja bentuk kedua dari eat. Dan ada yesterday. Oke, time signal yang kedua adalah last week, last year, last month, last hour, dan lain sebagainya. Contohnya adalah I visit Jakarta last month. Saya mengunjungi Jakarta bulan lalu, Anda sekalian. Baik, time signal berikutnya adalah 2 days ago. Contohnya adalah you were at school 2 days ago. This morning, she overslept in this morning. Just now, contohnya I talk with Sheikh As-Sudais just now. Saya ngomong sama Sheikh As-Sudais baru saja. Oke, alhamdulillah. Nah, baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, dari pelajaran ini sekalian, setidaknya Ustadz punya target bahwasanya Anda sekalian
bisa paham ya apa simple present itu atau simple past itu, bisa dipahami ya. Yang kedua, apa fungsi dari simple past. Yang ketiga, sebutkan time signal dari simple past. Jadi dari video ini, sekarang saya berharap Anda bisa tahu apa itu simple past, apa fungsinya, sama time signalnya. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup atau di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.